Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Syifa Aulia, NIM 1922100105 dari kelas A, akan mempresentasikan mengenai sistematik review dan meta-analisis. Selanjutnya adalah pendahuluan mengenai sistematik review dan juga meta-analisis. Sistematik review atau kajian sistematis adalah suatu penelitian yang mengidentifikasi, menilai, dan melakukan sintesis terhadap semua bukti empiris dari penelitian primer yang ada, yang memenuhi kriteria eligibilitas yang telah ditentukan untuk menjawab suatu pertanyaan tertentu. Nah, systematic review ini menggunakan metode yang eksplisit atau jelas dengan sistematis yang dipilih dengan tujuan untuk meminimalkan bias, sehingga dihasilkan temuan-temuan yang dapat diandalkan untuk memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, untuk meta-analisis sendiri itu merupakan desain studi epidemiologi yang bertujuan mengkaji secara sistematis dan mensintesis atau menggabungkan hasil-hasil estimasi secara kuantitatif dari sejumlah penelitian terdahulu, yang nantinya dapat menjawab masalah penelitian yang sama dan bisa digabungkan atau combinable. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan meta-analisis. Ada 5 langkah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah penelitian. Yang kedua, mengidentifikasi artikel full text studi yang relevan. Yang ketiga, menilai kualitas studi. Dan yang keempat, menganalisis data, analisis data dan ringkasan studi, ringkasan bukti. Dan yang kelima adalah menginterpretasikan temuan. Nah, untuk yang pertama yaitu merumuskan masalah penelitian. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengambil prinsip dari PICO, yaitu yang pertama P yaitu population patient problem, I intervention, dan C comparison, O dan outcome. Nah, di sini terdapat contoh dari rumusan masalah, yaitu apakah obesitas berpengaruh terhadap resiko kematian pada pasien COVID-19, berapa besar pengaruh tersebut berdasarkan hasil studi primer sebelumnya. Nah, di sini P itu adalah pasien COVID-19, dan I-nya adalah obesitas, C-nya adalah normal weight, dan O-nya adalah mortalitas. Nah, merumuskan PICO dengan benar itu sangat penting, antara lain untuk digunakan sebagai keywords dalam pencarian artikel atau studi primer. Nah, selanjutnya adalah mencari full text artikel dari berbagai electronic database. Nah, ini identifikasi artikel itu full text studi itu mencari studi-studi yang relevan, dapat dilakukan dengan penulisan studi itu harus ekstensif, database-nya dapat digunakan online, artikel unpublished, dapat dicari melalui ResearchGate, PubMed, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah critical appraisal. Critical appraisal atau penilaian kritis adalah evaluasi sistematis terhadap artikel publikasi atau hasil penelitian yang meliputi 3 aspek, yaitu yang pertama adalah kebenaran atau validity hasil, yang kedua adalah kepentingan atau important hasil, dan yang ketiga adalah kemampuan penerapan atau applicability hasil. Penilaian kritis itu menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah penelitian menjawab sebuah pertanyaan penelitian yang dirumuskan atau dikemukakan dengan jelas? Yang kedua, apakah penelitian menggunakan metode yang valid atau benar untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian? Yang ketiga, apakah hasil-hasil yang valid atau benar cukup penting? Dan yang terakhir adalah apakah hasil yang valid tersebut dapat diterapkan pada pasien atau populasi yang diambil? Nah, yang keempat yaitu menganalisis data dan ringkasan bukti. Yang pertama dengan mengekstraksi data dan mensintesis data ke dalam RefMan. Yang pertama yaitu variabel dependent continue. Nah, contohnya di sini ada effect size. Yang kedua yaitu variabel dependent dikotomi. Nah, variabel dependent dikotomi ini banyak sekali contoh-contohnya, yaitu bisa rasio risiko, odds ratio, hazard ratio, dan lain-lain. Yang kedua adalah eksplorasi heterogen. Nah, eksplorasi heterogen itu yang pertama ada mengenai tentang homogenitas. Apakah meta-analisis harus homogen? Nah, jawabannya bisa iya dan tidak. Yang pertama, yaitu ya ada beberapa prinsip di mana beberapa hal tidak bisa dicampur adukkan dalam studi primer, dalam satu studi primer dengan studi primer lainnya. Nah, homogenitas sendiri itu memiliki prinsip untuk meningkatkan validitas internal. Ada beberapa aspek yang harus sama dalam meta-analisis, yaitu PICO, populasi studi, intervensi,
pembanding, desain studi, instrumen pengukur variabel, dan juga cara analisis statistik. Nah, yang kedua adalah heterogenitas atau apakah meta-analisis harus homogen? Jawabannya tidak. Nah, di sini meta-analisis itu tidak harus homogen dalam beberapa aspek. Dan heterogenitas di sini memberikan nilai tambah serta meningkatkan validitas dari eksternal, serta kemampuan hasil penelitian untuk digeneralisasi kembali. Nah, aspek-aspek yang tidak harus sama dalam meta-analisis ini terdapat beberapa contoh, yaitu lokasi penelitian, besar sampel, populasi, instrumen pengukur variabel, dan lainnya. Yang kelima yaitu interpretasi temuan. Nah, melaporkan interpretasi temuan ini dapat dilaporkan hasilnya melalui meta-analisis dengan prisma. Nah, apa itu prisma? Prisma sendiri itu merupakan prinsip yang terutama digunakan untuk pelaporan systematic review dan meta-analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi efek dari suatu intervensi. Nah, Prisma atau Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis merupakan daftar tilik yang terdiri atas 27 butir esensial berbasis bukti yang direkomendasikan sebagai standar dalam pelaporan yang transparan, systematic review, serta meta-analisis. Nah, namun Prisma sendiri juga dapat digunakan untuk pelaporan systematic review yang bertujuan lainnya, misalnya untuk mengevaluasi etiologi, prevalensi, diagnosis, atau prognosis. Nah, berikut adalah diagram alir dari Prisma. Nah, selanjutnya adalah contoh penggunaan diagram alir dari Prisma. Nah, di sini ada kasus meta-analisis efek vitamin D sebagai terapi adjuvan pada bayi dan anak dengan pneumonia akut yang didapat dari komunitas. Nah, yang di sini pertama yaitu identifikasi, didapat dari electronic database search, nah dari PubMed sekian, Channel sekian, Global Health sekian, dan Central sekian. Nah, didapatkan zero new studies are ratified by expert contact and searching of conference of abstract and reference search. Nah, di sini didapatkan 99 duplicates removed dan 222 paper yang di-screen. Selanjutnya, di proses screening itu terdapat 272 papers yang masuk dan 261 papers lainnya adalah tidak relevan. Selanjutnya kita masuk ke eligibility. Nah, terdapat 11 papersnya full text dan 25 terekam yang dari screen dari trial registry. Yang terakhir yaitu include itu terdapat 6 records meet the include criteria, 3 papers itu complete trial dan 3 lainnya itu ongoing trials. Nah, selanjutnya yaitu mengenai meta-analisis yang dapat digunakan untuk studi eksperimental serta maupun observasional. Nah, di sini untuk observasional sendiri itu bisa digunakan untuk deskriptif sebagai analitika dengan deskriptif sendiri itu case report, case series, incidence and prevalence studies. Bahkan untuk analitika sendiri itu bisa digunakan untuk longitudinal, ada cross-sectional. Nah, longitudinal sendiri itu dapat mengenai case control study dan cohort study. Nah, untuk eksperimental itu bisa untuk randomized control trials atau RCT, itu dapat single blind, double blind, dan triple blind. Selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan dari meta-analisis. Yang pertama yaitu mengenai kelebihannya. Yang pertama itu dapat memberikan bukti ilmiah yang terkuat tentang efek dari intervensi atau paparan di antara semua desain studi, karena meta-analisis sendiri ini kan bisa dari studi-studi primer lainnya. Yang kedua itu meningkatkan validitas internal. Yang ketiga meningkatkan validitas internal tadi terkait dengan homogenitas dari meta-analisis. Yang ketiga yaitu memperluas kemampuan penerapan bukti atau generalisability dan validitas eksternal terkait heterogenitas. Yang keempat yaitu mengatasi masalah inkonsistensi atau kontroversi hasil studi primer. Yang kelima, mengurangi kesalahan random, meningkatkan presisi estimasi, meningkatkan kuasa statistik atau statistical power.
Yang terakhir yaitu memfasilitasi praktisi dalam menggunakan bukti riset dalam praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Nah, selain itu, meta-analisis sendiri juga memiliki beberapa kelemahan. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah GIGO atau garbage in, garbage out. Nah, apa itu? Garbage in, garbage out itu adalah sampah masuk, sampah keluar. Nah, validitas hasil meta-analisis ini tergantung dari validitas masing-masing studi primernya. Bias yang berkalian dengan pengumpulan data studi primer untuk sebagian di luar kendali peneliti meta-analisis untuk mengontrolnya, sehingga sebagian lainnya bisa dikendalikan lewat critical appraisal yang sudah dibahas tadi. Yang kedua yaitu apples and orange effect. Nah, kecenderungan peneliti meta-analisis untuk mencampur adukan segala estimasi efek dari berbagai studi primer yang heterogen. Nah, untuk mencegah terjadinya apples and orange effect ini penting untuk menerapkan adanya screening, kriteria inklusi dan juga eksklusi, dan juga melakukan penelitian kualitas. Sebagai contoh, desain studi yang berbeda itu tidak bisa dicampur. Demikian juga mengenai estimasi dari analisis multivariat atau adjusted analysis, jangan dicampur dengan analisis bivariat atau analisis kasar. Yang terakhir yaitu publication bias, itu adalah kecenderungan peneliti, editor, dan penerbit untuk menerbitkan hasil studi primer yang menunjukkan efek signifikan, khususnya sering terjadi pada studi dengan sampel besar sampai dengan sampel kecil. Nah, hal ini bisa dibatasi dengan membatasi besar sampel minimal, misal N lebih dari sama dengan 100, seperti itu. Dan juga dengan mengecek konflik kepentingan dengan sponsor, memasukkan hasil studi yang tidak diterbitkan atau unpublished. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.